Di Bapak Arif Afrinti selaku Kepala SD Negeri Jati Songo 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta pembahasan implementasi kurikulum Merdeka dari SD Negeri 1 yang berbahagia, ada Pak Solehan, ada Pak Andis, ada Ibu Wita. Selamat datang di SD Jati Songo 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kecenderungan mungkin ya hebat aktif, kurang aktif, atau sangat aktif sekali. Ya. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing ini bisa diambil dari guru-guru kemarin. Misalnya di kelas 1 kita bisa tanya kepada guru TK-nya, atau guru kelas 2 bisa tanya guru kelas 1 mengenai keadaan siswa tersebut. Yang terakhir, mengetahui gaya belajar karakter serta tidak bisa berkalian, nanti ditanya satu persatu sampai insya Allah sampai bisa. Ya. Asesmen dari selang kognitif, asesmen dengan kognitif di awal pembelajaran digunakan untuk mengenali hal-hal berikut. Yang pertama, kesadaran dasar sosial emosional tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Ada persiapan oke, pelaksanaan oke, tidak lanjut tidak. Asesmen setelah tadi persiapan kita menuju yang namanya pelaksanaan. Pelaksanaan ini juga sama, contoh-contoh juga. Terima kasih. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kali mau bertanya? Oh enggak. Kalau tidak, ya nanti bisa dilakukan oleh teman saya, Mas Anies atau dulu Pak sekolah, itu Pak Rasidi, Pak Asmuri, kemudian Bu Sri Hatini, Pak Rosi, dan kemudian perlu Pak menguasai konsepnya dulu, konsep dasarnya sendiri nilai piye, ngukur itu bagaimana, ya kan? Kalau konsep sudah matang, ini enak, ini kan? Ada yang tahu ya? Di Pak BDI. Apa itu penilaian? Gimana Bu? Mengukur kemampuan siswa. Hasil? Oh iya, Bu, madam, pojok bukan yang sudah masih berpendapat yang muda-muda kok bandel gitu. Jadi Bu kan mengukur kemampuan siswa. Bagus. Siapa lagi? Dan ada Baika, gimana Baika? Rabe, Bu semua, gimana Bu? Oh sama, Pak Peri. Oh ya, aturan yang kemarin ini ya, kemampuan. Ya usahakan Pak Ali melatih agar Bapak Ibu itu memiliki data yang banyak dari setiap siswa, yang muaranya nanti siswa penjenengan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Harusnya belajar sesuai dengan minat dan bakat. Nah itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Itu di asesmennya. Ketika mengajar, di Anda adalah bernafas. Untuk bernafas diperlukan organ-organ pernapasan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, paru-paru. Jadi kita sudah ngasih apa? Kognitif maupun kognitif. Ada pertanyaan? Bagi kedua. Dari penjelasan Pak Solekan tadi bisa melalui tes dan tes.
melalui tes tertulis, lisan, dan unjuk kerja. Nah, yang apakah terus yang dimaksud non tes itu yang bagaimana? Dari asesmen diagnosis kognitif itu kan bisa dilakukan tes dan kognitif dan tes dan tes. Yang tes itu bisa anak kita bisa ngasih soal tertulis ya Bu, bisa ngasih apa itu pertanyaan secara langsung, juga bisa dengan masuk unjuk kerja bisa, ya kan? Ya. Yang non tes Pak itu bagaimana? Ini Pak Soleh kan? Kita kan bisa langsung tanya. Bisa penilaian antar teman, bisa ya wawancara, bisa penilaian diri, nanti kayak itu bisa. Tapi hubungannya, misalkan gini, ya, piye Pak strategi senyata, kan gitu Pak Ika. Ini kan pop gitu ya, kan otak. Coba anak, jawablah secara jujur. Dari kalian punya, nanti kami malah tanggal 17 ya. Itu 11 Oktober itu ada pendampingan kekunjungan dari fasilitator sekolah pembelajaran. Nanti ke sekolah-sekolah pembelajaran jadwal. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami atau saya akan melanjutkan tentang asesmen formatif dan sumatif dari kelanjutannya dari Pak Solekan dan Pak Arif tadi. Sebelum lanjut saja saya akan menyampaikan mengenai paradigma asesmen dalam kurikulum Merdeka. Diperhatikan dalam menentukan asesmen yang pertama ada penerapan pola pikir atau for itu untuk, of itu terhadap. Nah, jadi as itu sebagai itu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian yang for atau untuk asesmen untuk itu perbaikan proses pembelajaran. Kemudian ada of itu terhadap asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran, atau kemudian jadi asesmen sumatif itu ya, asesmen formatif. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya, unit pembelajaran. Terus kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran, kemudian memahami pertanyaan. Monggo Pak Nasir. Terima kasih Pak Abis. Alhamdulillah berarti saya memahami apa yang kita sampaikan terkait dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi di sana tadi bisa saya ambil bahwa perbedaan mendasar dari asesmen dua jenis asesmen ini adalah juga ada pembelajaran. Kalau sumatif ini sudah menuju ke arah menilai capaian pembelajaran. Kemudian juga untuk dalam rangka kenaikan kelas, kemudian kelulusan, kemudian juga untuk memperbandingkan hasil belajar siswa dengan KKPP. Kalau KKPP itu KKM ya, Pak? ya serupa tidak sama. Benar seperti itu yang mendasari atau menjadi dasar utama perbedaan antara asesmen formatif dan Pada dasarnya tentang kurikulum Merdeka itu, asesmen itu dibuat secara bermacam-macam, baik asesmen formatif maupun sumatif. Jadi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bisa jadi satu kelas itu ada 3 jenis soal atau berapa lebih untuk mengakomodir dari kemampuan siswa tersebut. Siswa A belum tentu sama kemampuannya sama siswa B dan siswa C, dan beberapa tipe soal itu sebenarnya seperti itu. Cuma dalam pelaksanaannya kita pada akhirnya ya itu siswa itu wajib untuk dinaikkan ke fase selanjutnya atau ke tahap selanjutnya. Dengan cara apa? Dengan nanti
selanjutnya nanti yang misalnya kelas 4 karena ada beberapa tujuan belajar yang belum dicapai si anak tersebut, kemudian bisa dititipkan di kelas bawahnya tadi atau bisa saja diselesaikan antara dua guru tersebut. Nanti bisa kerjasama dengan guru yang ada di bawah. Misalnya kelas 5 di kelas 4 itu nanti itu menyelesaikan si anak tersebut. Gitu. Kurikulum Merdeka ini mengatasi anak-anak seperti itu bagaimana? Tadi Memang dituntut untuk istilahnya bekerja sama lah untuk mengentaskan anak tersebut. Nah, kita sebagai guru kan berusaha semaksimal mungkin. Nanti hasil ya kita pasrahkan saja sama yang di atas. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus anak tersebut dengan cara ya ada pelajaran tambahan tadi, memberikan tambahan setelah. Kira manis tadi masa kelas 1 sampai kelas 6 tidak bisa belajar hanya termasuk itu. Kalau bisa kita paksakan itu yang paling utama. Dengan cara apapun. Karena rumahnya tak perbaiki, itu artinya assessment for untuk perbaikan proses pembelajaran. Wis tak refleksi, sudah saya perbaiki lah, hasilnya piye, sejauh mana anak-anak saya bisa mencapai tujuan capaian pembelajaran. Ketika anak itu senang seni, ya diberi materi dengan tema yang sama tetapi isinya berbau seni. Itu adik terus kaget, tidak ada alasan adik tekan kene. Kita tamat, fase ada tamat. Dia soal set, silakan itu bisa pemetaan. Set itu kan, jawabannya seperti itu. Ya, ayo Pak, masih begini berarti kan seperti itu. Maka saya kan sering kali mengkritisi, tapi juga tidak langsung tidak mau refleksi diri. Tidak. Aku tadi saya katakan, nak jenengan kon soal diri, belum ora. Soal diri ada kisi-kisi sendiri suruh buat, gimana mau tidak? Kalau tidak mau ya jangan terlalu mengkritisi. Tapi kalau mau ya silakan. Kan itu apa? Itu penilaian. Sebenarnya nggak ada menilai tes itu nggak ada. Lingkup materi itu hasilnya itu, cuma berganti istilah. Gitu. Banyak ada sebenarnya yang begini ketika tak tulis seperti ini dengan saya kan orang Islam lah, yo ya jadi uang tahu kan yang patuh pemerintah, patuh pada siapa tuh Pak? Saya ini Pak, pemerintah kan sudah mengamanatkan guru gitu di soal diri, sudah gawe soal. Nah itu jenengan lebih mengkoordinir, yuk berarti gawe soal ya bertentangan dengan pemerintah. Salah kelompok Islam. Jadi paling berguyu, tapi mas orang ini begini, ya dosanya orang kakek dengan notan sih kalau buku memang dari masing-masing itu ijazah itu seperti itu. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan nanti ya di semakin kesini nanti akan semakin baik ya, semakin baik untuk apa? Untuk pendidikan di wilayah kita di Kecamatan Gajah.